Halo Sobat Tani semua. Nah kali ini Sido Tani kedatangan tamu nih ya Sobat Tani semua, dari ownernya Pupuk Tawon atau PT Kertopaten ya Sobat Tani semua. Sebut saja namanya Pak Hermawan ya Sobat Tani semua. Dan ini beliau menyerahkan hadiah kepada saya karena saya menang lomba display pupuk tawon ya Sobat Tani semua. Dan dia memberikan motor ini dengan cuma-cuma karena saya menang untuk lomba displaynya ini ya Sobat Tani semua. Dan saya ucapkan terima kasih ya Pak Hermawan, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya Sobat Tani semua. Nah di sini Pak Hermawan ditemenin juga Pak Andreas, Pak Dedi dan juga Mas Irul ya Sobat Tani semua. Oke, kita lanjut berbincang-bincang dan ngobrol bareng nih Sobat Tani semua. Dan ini kita akan membahas tentang permasalahan pemupukan karena ini kedatangan master dari pupuk yaitu Pak Hermawan alias yang punya pupuk ya Sobat Tani semua, yang punya pabrik pupuk cap tawon ya Sobat Tani semua. Bulir-bulirnya. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan itu bukan kayak sulapan-sulapan. Sebenarnya apa sih? Bulirnya ada rongga, kemudian diisi, disiapkan dulu rongganya, Kemudian mempertebal gitu. terus diisi, jangan sampai kosong. Sering nggak bulir kosong? Sering nggak? Loh, pupuk itu orang nggak dikasih makan kok. Yang ngisi itu apa namanya? K-nya. Nah sekarang K itu kan tugasnya ngisi. Tetapi kalau dia tidak diberikan uang mau ngisi apa dia? Iya. Bener kan? Bener. Jadi dalam sebuah malai, bulirnya itu harus banyak dulu. Disiapkan dulu bulir-bulirnya. Baru setelah itu kaliumnya isi. Cara berpikirnya seperti itu. Nah kalau misalnya orang sini pakai KCL enggak? Pakai tapi Jarang. Kalau pakai KCL itu bulirnya kalau nggak ada dia cuma berusaha ngisi tapi nggak ada yang jadi isi. Nah cara berpikirnya seperti itu. Ada orang bilang ngapain pakai nitrat, pakai yang urea aja bisa sama-sama kan? Beda. Beda. N-nya beda. N-nya urea itu namanya NH2. Tapi kalau N-nya nitrat itu namanya NO3. NO3 itu negatif, kalium itu positif. Jadi kayak yang negatif itu perempuan, nah, positif itu laki-lakinya, baru mereka bisa bareng-bareng masuk ke teman-temannya. Kalau urea itu tidak berjenis kelamin. Banji kaleng. Jadi dia nggak ada masalah, nggak bisa berpasangan. Gimana kalau dengan amonium? Amonium itu jenis kelaminnya laki-laki, positif. Kalium, K ya, jenis kelaminnya juga positif. Nah kalau positif sama positif, udah kayak jadi lah. Nah, jadi cara berpikirnya itu harus negatif yang perempuan sama yang laki-laki bareng-bareng diserap dalam tanaman. Efektivitasnya berlipat ganda. Jadi 1 + 1 enggak 2, 1 + 1 jadi 4. mungkin itu faktornya yang apa namanya, kenapa petani Jawa Tengah masih kalah dengan Jawa Barat juga karena apa, pola pikirnya itu belum terbuka. Kenapa kalau saya bilang bawang merah, karena kayak di sini tuh baru belum seperti kayak bawang gitu loh Pak. Jadi banyak petani muda yang kalau hal-hal baru itu mudah, tapi untuk petani padi itu kan lama rata-rata. Anak muda nggak ada yang berkembang di padi. Ada Karena mereka berpikir pendapatannya sedikit. Jadi yang bawang merah itu lebih banyak. Iya. Coba dihitung ya. Coba hitung. Bawang merah kita ngomong di sini apa bahu ya ngomongnya. Iya, baru. Nah, satu bahu itu berapa hektar? Berapa meter? Satu bahu itu 1 hektar itu 6 rapat. 6 enggak se. Oh ya wes, saya paham. Oke. Bahu. Berarti kurang lebih 2/3. 2/3. Satu bahu dapatnya berapa ton?
Enggak, kita Berapa kintal? ngitung per seperempatnya Pak. Seperempat ya. Seperempat itu biasanya kalau benih 2,5 kintal itu diantaranya 2 ton sampai 3. Kita hitung ya. Ya. Oh, jadi 1/4 ya ini ya? Iya, seperempat. Seperempat bau. Seperempat bau. 2 ton. 2 ton lah. 2 ton sampai 3 ton. 2,5 anggap aja itu kalau barangnya bagus. 2,5 ton. Iya. Kalau barangnya bagus. 2,5 ton itu untuk 6. Berarti kurang lebih 15 ton. 15 ton per hektar. Sekarang berapa sih bawang? 15? Sekarang kalau dari sawah di antara 17 sampai 18. Dari sawah itu ya. Kalau di tingkat ini ya. Kalau bawang sangat berpotensi Pak. Yang penting harga jangan 10.000 aja gitu. Bawang itu sebenarnya ya pas untungnya berlipat. Wah, pas rugi ya. Hancur. Jadi ini sama seperti orang kalau investasi. Ya. Jangan pakai semua uangmu cemplungkan ke dalam satu hal. Nah, Kalau misalnya satu bermasalah, ya yang lain harus bisa membackup. ya enggak ya orangnya kokot. Harusnya bisa membackup. Tapi banyak sih yang Banyak. Jadi kalau padi itu kan sekarang lagi didukung sama pemerintah. Coba kamu bayangkan, di sini hasilnya 1 hektar berapa ton? Yang Padi Iya. berapa? kurang tahu. Padi kurang. Seperempat atau kurang Pak? Misalnya nggak tanam sendiri Pak. Kalau saya bawang tanam sendiri. Ini ya perkiraannya potensi berapa? 8-9 ton. Harusnya kalau di sini harusnya bisa sampai 11 ton. Ini irigasi. Pas 9 Ya, ton mungkin kamu ngomong irigasi pada saat musim kering ini. Di musim hujan? Kemarin waktu tapi karena banjir ya Pak. Iya. Ya, kalau cuaca kan nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu. Tuhan tok yang tahu. Iya. Cuma kalau saya bilang ya, kalau kita bisa sampai 10, 11, 12 ton kerja padi, itu sangat menguntungkan. Benar-benar sangat menguntungkan. Karena kalau 12 ton dengan harga 6.000, 70 juta. Modalnya nggak di segitu. Modalnya kali cuma 15. 15. Pupuk itu paling mahal, hal ya. Itu paling 3-4 juta. Nah, hektar. Oh, 10 juta itu satu hektar modalnya. Beli 1 hektar itu untungnya bisa sampai 50-60 juta. Kalau benar-benar dikelola dengan baik. Dipupuk dengan baik, dirawat dengan baik. Wis 10, 11, 12 ton. Kalau sekarang 8 ton ya. Ya. Jadi mulai dari akarnya harus banyak. Ya. Mulai dari anakannya harus banyak. Setelah anakannya banyak, kita perpanjang malainya, kita siapkan bulirnya. Setelah itu kita isi sampai full bulirnya. Jadi satu persatu itu Di treatment dari ditoto, awal. Ya. ditoto dari awal. Oh, di sini banyak bawang merah. Tapi sport Pak. Jadi nggak bisa Petani awal mulanya petani Brebes yang migrasi ke sini. Terus akhirnya mulai melebar. Jadi sekarang Mikronya ambil dari Brebes ke sini awalnya. ini Iya. petani lokal banyak di sini. Iya. Yang Brebes sudah balik. Sudah. Jangan ada pisang. Betul pintar. Ini kejadian itu kira-kira 4-5 tahun yang lalu mereka datang sini. Orang-orang. Corona. Nah, Iya. Zaman corona. Awal iya, corona itu mereka ke sini. Kenapa di sana diusir? Enggak, mereka cari yang tanah-tanah baru yang masih dari gizinya masih tinggi tuh. Sini terus sampai ke Demak, sampai ke Lagian di sini kan harga tanah masih tinggi. mereka nyewa juga masih murah, tapi air bagus karena sini kan dekat bendungan. Iya. Bendungan Kedungombo. Iya, betul. Nah, ini Bapak lihat tadi kering-kering kayak gini, di situ sudah ada air jalan, air irigasi sudah turun dari atas. Dibuka tanggal 15 malam ya. Iya, tanggal 15 bulan ini Pak Ini kemarin. Sampai Demak.
Jadi nanti sepanjang jalur ini kalau kita arah ke Demak itu nanti sudah banyak yang siap-siap tanam. Enggak, ya bawang merah ada, pasti usia 1 bulan juga. Oh ya, pembibitan Pak. Kayak rajut dia benih itu, benih padi. Lah, jadi gini, benih padi itu jalan, satu kali jalan langsung nyangking freane 5 kilo. Nah, jadi nanti dipaketkan gitu, dipaketkan gitu terus difoto, direkam, siarke dulu loh. Kira tadi malah mau ke arah Mapos, malah bagus freanya. Freya dulu. Nah, ini padi atau padi atau bawang merah? Ini baru Padi bagus Freya. Bagus Freya dulu untuk awalan di pembenihan. Nanti kalau Kenapa kok saya bilang lebih bagus Freya daripada Amopos ya? Karena padi itu pada dasarnya itu dia tergenang. Iya. Tanaman Nitrat air. itu lincah. Jadi kalau seumpamanya dia dikasih pada saat padinya tergenang, nitratnya hilang. Eman, sudah larang-larang, hilang. Sedangkan kalau amonium dia tuh lebih netep. Jadi kalau ditaruh di situ dia standby. Kata-katanya standby. dapat ilmu ini. Cuma kalau Amopos kita nitrogennya standby terus, gak ijo-ijo. Hilangnya gitu. Iya. Karena nitrat itu lincah, maka dia cepat diserap sama tanaman. Langsung naik ke atas, langsung hijau. Jadi beda tanaman, beda perlakuan, beda nitrogennya. Coba nanti kalau merah ya, dibandingkan antara Amopos yang lain dengan Amopos yang nitrat, disandingkan yang pakai nitrat pasti hijaunya cepat. Yang nggak pakai nitrat, yang dari amonium pasti hijaunya lebih pelan karena lincah duluan. Gitu. Banyak ilmu. Nah, orang sini kan maunya hijau katanya. Ya. Hijau cepet, Makanya yang subsidi juga bisa pada nggak bisa untuk tinggal. maksudnya tidak menggunakan subsidi itu susah. Mereka masih fanatik sekali. udah subsidi. Kecuali kalau urea subsidinya benar-benar dipot, mati, Nah itu Freya, ya langsung jalan. Sekarang ini apa? Masih pakai kartu tani, KTP. Sini jualan KTP, jualan subsidi nggak? Enggak. Ya ini kan pengalaman Pak. Jam terbangnya udah tinggi, jadi yang berubah-ubah dia tidak mau. Yang gampang jadi duit saja. Habis ini rencananya kan yang subsidi mau dijadikan seperti BLT. Kita lakukan tunjangannya ini kan selalu berubah ya mekanisme penyaluran subsidi dari pemerintah. Terus ini saya tahu kedepannya subsidinya dikurangi, dijadikan mekanisme lain, maka sebenarnya yang paling betul tuh ya yang disubsidi adalah hasil semua. Iya. Kenapa? Petani itu pada dasarnya itu pedagang. Iya. Aku mengeluarkan modal satu, aku mendapatkan mendapatkan hasil seberapa? Sekarang 6.000. Pemerintah subsidi jadi 10.000. Apa nggak semua tanaman ditinggal, semuanya namanya padi? Loh, Iya. paling gampang toh. Paling gampang. Pasti semua ditinggal, teman-teman. Semua nanam padi. 2 tahun ini pasti Harganya Harganya 6.000 ke atas toh. 6.000 ke Coba atas. 10.000. Tapi 10.000 supaya tidak memberatkan rakyat Indonesia. Maka ketika dia jual ke pasar, dimulai jadi 4.000. Supaya apa? Harga beras nggak terlalu mahal. Iya. Nah itu subsidinya di situ. Subsidi silang ya. Ya nggak silang. Nggak silang. Subsidi. Oh, subsidi hasil panen ya. Kan kita mau apa namanya? Swasembada. Oh ya. Dari swasembada. Beneran. Subsidilah hasil tambang. 2 tahun lah pasti swasembada. Pasti swasembada. Yang penting petaninya sejahtera, makmur, semua orang berlomba-lomba jadi petani. Sing nanem akeh, gabai akeh. Swasembada.
Karena kalau kita yang disubsidi di pupuk itu kan meskipun nggak banyak ya, pasti ada rembesan hasilnya. Iya. Dan kalau gabahnya itu subsidi, Tani untung, tapi kayak sih nggak nanti tetap. iya. Nah, iya. Semua berlomba-lomba dan berkreasi. Iya. Misal petani lahannya cuma punya sak bahu gitu ya. Yang satu bahu itu dia pasti akan Memaksimalkan. mungkin tidur di sana deh mungkin. Dijual kayak orang kalau misalnya apa tuh yang burung walet tuh. Burung walet itu kan saking mahalnya, saking menguntungkan, dijaga kan sama yang pemilik berburu itu ya. Lahan sawahnya menguntungkan pasti juga dijaga. Iya. Dimaksimalkan. Baliknya ya uang. Iya. Cuan. Ya tak sama ngafrik. Iya. Itu loh. Soalnya masih rencetannya masih panjang juga. Yang penting kan beliau udah datang, udah lihat, sudah ngasih penyerahan, kemudian pencerahan sedikit. rakyatan situ ya sudah aman gitu. Karena waktunya beliau ini kan juga terbatas. Ayo Pak, kita lanjut. Ya. Oke. Itu ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT Kertopaten ya Sobat Tani semua, terutama Pak Hermawan, Pak Andreas, dan juga Pak Dedi, Mas Irul, Mas Ware, semua yang membantu saya untuk berproses ya Sobat Tani semua. Oke, semoga mereka beliau-beliau semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya Sobat Tani semua. Oke, sehat selalu, sehat tanamannya, sehat pula petaninya. Tanahnya ada masalah. Bagus semuanya. Bagus semua. Sesuai dengan semboyannya. Ya. Just pupuknya, lem panennya.